Halo, saya Yulianti. Selamat menyaksikan. Di sini kita akan mempelajari tentang pegadaian. Apa itu pegadaian? Nah, pegadaian adalah lembaga yang melakukan pembiayaan dengan bentuk penyaluran kredit atas dasar hukum gadai. Lalu, apa itu gadai? Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150, gadai adalah hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau oleh seorang lain atas nama orang yang mempunyai hutang. Seorang yang berutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berutang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Tujuannya adalah yang pertama adalah penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai. Dan yang kedua, mencegah ijon, pegadaian gelap, riba, dan lainnya. Lalu, kegiatan usahanya meliputi yang pertama, menyalurkan pinjaman. 2. Menerima jasa taksiran. Ketiga, menerima jasa titipan. Keempat, memberikan kredit pegawai tetap. Dan yang kelima, bersama pihak ketiga, memanfaatkan aset perusahaan dalam bisnis properti. Barang jaminan bisa berupa perhiasan dan emas, barang-barang elektronik, kendaraan seperti mobil dan motor, barang-barang rumah tangga seperti televisi, meja, kursi, tempat tidur, dan lemari, mesin, tekstil, atau bisa juga kita sebut dengan kain, dan barang lain yang dianggap bernilai, misalnya kamera. Untuk memenuhi kebutuhan dananya, Pegadaian memiliki sumber-sumber dana seperti modal sendiri, penyertaan modal pemerintah, pinjaman jangka pendek dari perbankan, pinjaman jangka panjang yang berasal dari KLBI, dari masyarakat melalui penerbitan obligasi. Manfaat Pegadaian. Manfaat yang diperoleh nasabah yang meminjam dari Pegadaian adalah manfaat utamanya adalah ketersediaan dana dengan prosedur yang relatif lebih sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat, terutama apabila dibandingkan dengan kredit perbankan. Dan mengingat jasa yang ditawarkan oleh Pegadaian tidak hanya jasa Pegadaian, maka nasabah juga dapat memperoleh manfaat seperti penaksiran nilai suatu barang bergerak dari pihak atau institusi yang telah berpengalaman dan dapat dipercaya. Lalu, penitipan suatu barang bergerak pada tempat yang aman dan pastinya terpercaya. Setelah mempelajari manfaat yang didapatkan bagi nasabah, sekarang kita menuju kepada manfaat bagi Pegadaian itu sendiri. Yang pertama, penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh peminjam dana. Kedua, penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah. Ketiga, pelaksanaan misi Pegadaian sebagai suatu badan usaha milik negara yang bergerak dalam bidang pembiayaan berupa pemberian bantuan kepada masyarakat yang memerlukan dana dengan prosedur dan cara yang relatif sederhana. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990, laba yang diperoleh oleh Pegadaian digunakan untuk yang pertama, dana pembangunan semesta sebesar 55%, yang kedua, dana sosial sebesar 20%, yang ketiga, cadangan umum sebesar 20%, yang keempat, cadangan tujuan sebesar 5%. Produk utama Pegadaian: KCA, kredit cepat aman; Kreasi, kredit angsuran fidusia; Krasida, kredit angsuran sistem gadai; dan Gadai Efek. Investasi emas. Yang pertama, tabungan emas. Keunggulan tabungan emas. Pertama, order cetak emas dapat dilakukan mulai dari kepingan 1 gram. 2. Dijamin karatase 24 karat. 3.
Nasabah dapat melakukan transfer ke rekening ataupun melakukan pembelian tabungan emas top up mulai dari 0,01 gram. Mulia. Keunggulan yang pertama, emas batangan dapat dimiliki dengan cara pembelian tunai, angsuran, kolektif, ataupun arisan. Kedua, alternatif investasi yang aman untuk menjaga portofolio aset. Yang ketiga, tersedia pilihan emas batangan dengan berat mulai dari 5 gram sampai dengan 1 kilogram. Konsinyasi emas. Keunggulan yang pertama dikelola oleh PT Pegadaian Persero yang merupakan BUMN terpercaya. Kedua, emas terproteksi 100%. Tiga, transparan dalam pengelolaan. Selain pegadaian konvensional, ada juga pegadaian syariah. Produk syariah itu ada ran, amanah, arum, dan arum haji. Berikut perbedaan pegadaian konvensional dan syariah. Berdasarkan beban yang ditanggung, pada konvensional beban yang perlu ditanggung yaitu bunga dan administrasinya, sedangkan syariah hanya administrasi saja. Pada syariah, gadai hanya dapat diberikan oleh lembaga, sedangkan konvensional tidak hanya lembaga, perseorangan juga bisa. Jika hutang belum terbayarkan pada saat jatuh tempo, konvensional akan melelang barangnya. Sedangkan syariah barang dijual apabila ada selisih antara hutang dan hasil penjualan, maka uangnya harus dikembalikan. Pegadaian adalah lembaga keuangan bukan bank yang memberikan pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai, agar masyarakat tidak dirugikan oleh lembaga keuangan informal yang cenderung memanfaatkan kebutuhan dana mendesak dari masyarakat. Ada juga kategori barang yang dapat digadaikan, yaitu barang-barang yang bernilai dan berharga, dan jumlah pinjaman yang akan diberikan tergantung dengan nilai barang yang digadaikan. Selain itu juga ada investasi emas, yaitu tabungan emas, mulia, dan juga konsinyasi emas. Sekian penjelasan materi yang saya berikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.